Setelah berjalan sekitar 10 menit, Putri sampai di gedung perkantoran Sandiga Group. Resepsionis gedung mengenalinya, jadi dia tidak menghentikannya naik ke atas. Putri Bramasta langsung pergi ke lantai kantor direktur. Sekretaris Randy terkejut melihatnya, tapi langsung memasang senyum lebar. "Nyonya Randy Sanjaya, direktur sedang rapat. Apakah Anda ingin beristirahat di lounge dulu? Bisakah aku melihat kantornya?" Putri Bramasta tersenyum sopan. Dia ingin melihat bagaimana Randy biasanya bekerja di kantornya. Tentu saja, sekretaris buru-buru memimpin jalan. Apa yang terjadi dalam 2 bulan terakhir masih segar dalam ingatan mereka. Semua orang tahu betapa pentingnya Putri Bramasta bagi Randy. Siapa yang berani menghentikannya pergi kemanapun? Kalau begitu kamu bisa pergi dan sibuk. Aku akan melihat-lihat sendiri. Karena Direktur Randy sedang rapat, tidak perlu memberitahunya tentang aku. Putri Bramasta ingin memberi Randy kejutan. Dia pasti senang melihatnya tiba-tiba muncul di kantornya. Kantor Randy ditata dengan sederhana. Bahkan skema warna yang dia gunakan adalah skema warna putih dan abu-abu biasa yang selalu dia gunakan di mana-mana. Jika bukan karena ukuran kantor dan lokasinya yang menakjubkan, di mana orang dapat melihat jantung kota Jakarta dari jendelanya yang tinggi, cukup sulit untuk mengatakan bahwa kantor ini adalah milik Direktur Sandiga Group. Putri Bramasta duduk di kursi roda Randy dengan nyaman sambil menyilangkan kakinya dan berputar. Meskipun kursinya terlihat normal, itu sangat kokoh. Itu dibuat khusus untuk sosok Randy, jadi Putri terlihat sangat kecil saat duduk di atasnya. Dia ingin meniru Randy yang duduk di kursi dan memberi perintah, tetapi kursi itu tidak melengkapi dirinya dengan baik. Dia tidak sengaja menekan sesuatu dan kursi itu bergerak sendiri. Butuh beberapa percobaan dan kesalahan untuk menghentikan gerakannya. Saat gerakan berhenti, Putri Bramasta mengangkat kepalanya dan melihat foto di meja Randy. Itu adalah foto keluarga mereka. Mereka bertiga belum pernah menghadiri sesi fotografi formal sebelumnya. Foto ini adalah foto candid dari ulang tahun putri kecil, yang diambil oleh fotografer sewaan. Dalam foto tersebut, Randy mengenakan kacamata berbingkai emas yang sering ia kenakan dan juga kemeja putih khasnya. Dia tampak berkelas seperti biasanya. Meskipun masih ada toksin HDR di tubuhnya saat itu dan dia tidak bisa melihat apapun saat itu, dia terlihat normal dan tidak ada yang menyadarinya. Putri kecil sedang menarik-narik kalung yang diberikan kakaknya David kepadanya, dan tersenyum manis. Tentu saja Putri Bramasta juga ada di sana. Karena dia khawatir dengan pandangan Randy, tatapannya tidak meninggalkannya sepanjang hari. Secara alami, di foto itu, dia melihat ke arah Randy. Ketika mereka pertama kali melihat foto itu, Priscilia dengan bercanda berkata, "Jika ada yang tidak tahu lebih baik, mereka akan berpikir bahwa ipar perempuanku menyukai kakak laki-lakiku yang dingin." Saat itu, Putri Bramasta ingin menyembunyikan foto tersebut karena candaan, namun Randy merenggutnya. Akhirnya berakhir di meja kantornya. HMPH, Randy tampaknya adalah orang yang hangat di bawahnya dan orang yang dingin di depannya. Putri Bramasta tak henti-hentinya menyodok wajah Randy di foto tersebut. "Hehe. Aku tahu kamu menyukaiku, tapi kamu tidak pernah memberitahuku." Sejujurnya, Tuan Randy-nya tidak pernah mengatakan bahwa dia menyukai atau mencintainya sebelumnya. Untungnya dia bukan penggemar pembicaraan manis. Dia senang hanya dengan mengetahui bahwa dia penting di hatinya. Putri Bramasta mengangkat foto itu dan mencium wajah Randy. "Tuan Randy, izinkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Aku sebenarnya sangat menyukaimu." Dia sangat menyukainya sehingga dia tidak bisa menyembunyikan tatapannya yang penuh kasih, dan itu difoto oleh orang lain. Apakah dia tahu betapa dia menyukainya? Dia mungkin tidak.
Putri Bramasta tersipu dan memikirkan hubungan mereka. Randy memiliki EQ yang sangat rendah, jadi dia mungkin tidak tahu betapa dia menyukainya. Dia harus menemukan waktu untuk memberitahunya suatu hari nanti. Waktu terus berlalu saat Putri Bramasta memikirkan bagaimana dia akan menyatakan cintanya kepada suaminya. Dia sudah tertidur, namun Randy belum kembali dari pertemuannya. Mungkin karena kehamilannya, belakangan ini Putri Bramasta banyak tidur. Dia tertidur lebih awal di malam hari, dan merasa sulit untuk bangun di pagi hari. Tidak hanya dia banyak tidur, dia juga banyak makan. Tadi malam, Randy memegangi perutnya dan memanggilnya babi gendut. HMPH dia memanggilnya babi kecil yang gemuk, jadi dia pasti menghakiminya. Tapi itu bukan sepenuhnya salahnya dia menjadi lebih gemuk. Itu karena Randy merawatnya terlalu baik. Dia harus makan dengan baik dan tidur nyenyak, tanpa ada kekhawatiran dalam hidupnya. Tentu saja dia akan berubah menjadi babi kecil yang gemuk. Tapi Randy mungkin tidak keberatan. Jika dia berubah menjadi babi kecil yang gemuk, biarlah, dia hanya ingin tidur sekarang. Karena cuaca semakin dingin, dia takut akan masuk angin jika dia tidur di meja. Kantor itu memiliki ruang istirahat yang besar, jadi Putri Bramasta masuk dan berbaring di sana. Putri Bramasta berbaring di tempat tidur dan menutupi dirinya dengan selimut. Selimutnya berbau seperti Randy, jadi Putri Bramasta menghirup aromanya, membayangkan Randy ada tepat di sampingnya. Saat dia menutup matanya dan sebelum dia tertidur, dia mendengar suara-suara dari ruang kantor. Randy sepertinya sudah selesai dengan pertemuannya. Putri Bramasta segera bangkit dan menyelinap ke pintu. Dia mengintip ke dalam ruang kantor untuk melihat situasi. Dari celah pintu, Putri Bramasta melihat Randy berjalan ke mejanya dan membanting berkas-berkas itu dengan keras. Kemudian, dia melepas dasinya dengan frustrasi. Dia mengerutkan kening begitu keras. Apa yang terjadi padanya? Apakah dia mengalami sesuatu yang buruk di tempat kerja? Melihatnya seperti ini membuat hati Putri Bramasta sakit. Dia selalu begitu sibuk dan lelah. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantunya. Tidak hanya itu, dia bahkan harus merawatnya. Dia selalu mengatakan kepadanya bahwa dia bisa menjaga dirinya sendiri, dan dia tidak perlu khawatir tentang rumah. Tetapi Randy selalu khawatir. Dia sering mengatakan padanya bahwa bisa merawat mereka berdua adalah hal yang sangat membahagiakan baginya, dan dia tidak pernah merasa lelah karenanya. Putri Bramasta sangat sedih untuknya sehingga dia menggigit bibirnya, tetapi ketika dia akan memasuki ruang kantor untuk menghiburnya, Rizal mengetuk pintu dan masuk. Rizal menyerahkan sebuah dokumen kepada Randy dan berkata dengan hati-hati, "Direktur Randy, rumah Dirga memasang kamera pengintai. Pada malam Pak Tua Hendra Guna dibunuh, kamera seharusnya merekam proses penculikannya." Randy menatapnya dingin. Rizal segera menambahkan, Dirga memegang bukti terpenting penculikan Pak Tua Hendra Guna, tapi dia tidak menyerahkannya. Dirga memegang bukti paling penting tentang penculikan Pak Hendra Guna, tapi dia tidak menyerahkannya. Randy mengulangi kata-kata Rizal. Dia membetulkan kacamatanya. Dia tidak mengerti mengapa Dirga menyembunyikan bukti penting seperti itu. Rizal melanjutkan, "Direktur Randy, berita bahwa Pak Tua Hendra Guna dibunuh belum dirahasiakan. Sepertinya ada seseorang yang membocorkan informasi eksplisit tentang hal itu. Seperti hari ini, mereka berbicara tentang bagaimana tubuh dipotong dan kepala dan badan ditemukan di tempat yang berbeda. Pergilah, aku akan meminta Dirga untuk menyerahkan rekamannya. Temukan akar rumor itu dan hentikan penyebarannya." Saat Randy memberi perintah, dia melihat ada seseorang di ruang tunggu. Dia berbalik dan melihat Putri Bramasta berdiri di dekat pintu. Matanya terbuka lebar saat dia menatapnya dengan intens. "Put,
Randy membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak tahu berapa banyak yang Putri Bramasta dengar, atau apa yang akan dia pikirkan. Memikirkan bagaimana Putri Bramasta akan merasa sedih atas kematian Hendraguna, Randy menjadi cemas. Matanya semakin besar dan merah, dan dia tampak menakutkan. Brengsek, kapan Putri datang? Dan mengapa sekretaris tidak mengatakan apa-apa? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.